Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard, saya Reinhard Sirait. Pemirsa, sinyal dukungan elektoral jelang pemilu 2024 semakin bermunculan. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Budi Gunawan menyampaikan pernyataan yang ini menimbulkan kesan melakukan endorsement terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepala BIN menyebut Prabowo Subianto terlihat sudah mendapatkan sebagian dari aura Presiden Joko Widodo. Sontak kemudian pernyataan itu menuai perbincangan di berbagai kalangan. Apakah pernyataan tersebut merupakan sinyal bahwa memang ada endorsement yang dilakukan oleh Kepala BIN kepada Pak Prabowo Subianto dan bagaimana kemudian memaknai sinyal tersebut? Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pesan dari Pak Jokowi untuk menjadi ukuran kriteria kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Dan kita akan diskusikan bagaimana memaknai pernyataan aura Pak Jokowi sebagian telah pindah ke Pak Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Kepala BIN Budi Gunawan yang ini kemudian di satu sisi ditanggapi positif tentu oleh partai pendukung Pak Prabowo, Partai Gerindra, tapi di sisi yang lain kemudian dikritik oleh sebagian dari partai oposisi yang menyatakan ini bisa kemudian jadi offside. Kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Demokrat, Bang Renanda Bakhtar. Bang Renanda, apa kabar? Baik, baik. Dan juga ada Direktur Eksekutif dari Foxpol Center, Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bang Pangi. Apa kabar? Malam, Bang Reinhard. Kita membahas, Bang Pangi, apakah pernyataannya Pak Budi Gunawan itu normatif atau bisa kemudian kita sebut itu sebagai sebuah endorsement seperti yang banyak dibahas di mana-mana? Iya, sebetulnya endorse ini ketika Habib juga hadir waktu rilis survei saya itu kan, waktu mungkin satu-satunya lembaga survei yang mengatakan seberapa besar pengaruh Pak Jokowi dalam mengendorse preferensi pilihan masyarakat kan ada di angka 20%. Dan itu cukup besar sebetulnya, signifikan pengaruh bahwa apa yang diarahkan atau diperintahkan atau yang menjadi sinyal atau kode atau dukungan Pak Jokowi akan diikuti oleh pengikutnya. Itu ada di angka 20%. Dan dari 20% itu kalau kita cross step datanya ke Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, itu signifikan ke Mas Ganjar. Yang kedua ke Pak Prabowo, baru ke Pak Anies. Nah, itu soal endorse ya. Nah, saya khawatirnya dari awal tadi kan, mohon maaf gitu, ternyata endorse ini tidak hanya datang dari presiden, sekarang datang tiba-tiba dari BIN. Ini yang buat kita di luar logika kita, dan saya kaget lagi bahwa BIN ini, apalagi Pak BG ini nggak suka panggung depan, nggak suka pidato, nggak suka, apalagi membuat gimmick-gimmick atau kode-kode itu bukan kebiasaan beliau selama ini. Jadi apa saya katakan ini adalah kejutan apa gitu, yang membuat saya juga cukup kaget gitu kok. BG sebagai kapasitasnya BIN sudah mulai bicara tentang sinyal, soal kode, soal aura, dan soal kerutan wajah. Itu kan tiga hal itu selalu disampaikan. Dan itu rangkaiannya tidak bentangan empiris satu saja, tapi Pak BG ini sudah mulai dari kerutan waktu Pak Prabowo kan, bahwa itu pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tapi ini hanya soal rambut putih yang belum, itu hanya soal waktu kan. Nah, kemudian muncul lagi yang kedua adalah soal aura yang sudah pindah. Apa yang disampaikan Habib tadi, ya saya setuju juga bahwa memang itu hal yang positif.
kan dalam penyelenggaraan negara pemerintahan ini juga harus saling mendukung, Ya. tidak mendowngrade ya, tapi saling mengapresiasi. Ya ini kan juga apalagi menterinya Pak Jokowi juga Iya, sebetulnya. artinya pembantu tentu mengapresiasi presiden mengapresiasi pembantu itu biasa saja. Tapi memang yang menjadi persoalan dalam konteks ini, yang menjadi lapangan kita hari ini agak sulit saya memahaminya. Memang kan BIN ini standarnya kan adalah penyelenggara negara juga, sama dengan KPU, Bawaslu, dan statement-statement yang disampaikan ini di satu sisi yang disampaikan Habib dengan Bang Renanda tadi kan bilang bahwa ini justru bagus supaya bisa diantisipasi. Kalau Bang Renanda bilang kan bagusnya di roundtable aja, tidak disampaikan ke publik. Tapi di sisi lain saya melihatnya kok beda gitu, bahwa pemilu yang kalau kita lihat politisi kita yang terlalu partisan ya, nah ini kan menunjukkan menurut saya seolah-olah terkesan ya masyarakat menilai. Tapi pengamat mungkin juga menilai tidak saya saja, mungkin boleh dicek pendapat pengamat, memang kurang tepat ya. Direct man and direct place-nya itu enggak pada posisi yang tepat, bahwa penyampaian konteks itu BIN bicara itu saya nggak tahu apakah kecoplosan atau ini memang beliau dalam konteks glamor, diskusi santai. Tapi ini pertemuan yang begitu besar, yang formal di Papua, membuat seolah-olah pemilu kita kok kita merasa ini partisan gitu. Partisan dalam konteks Bawaslu yang dibilang tadi. Saya setuju bahwa Bawaslu memang konteksnya sekarang dengan KPU saja distrustnya. Padahal kita hanya percaya ke siapa lagi sekarang, kalau bukan ke Bawaslu sama KPU. Tapi runtunan bagaimana rentetan kasus KPU yang prima, kemudian yang kemarin Partai Umat, terus bagaimana mereka konflik, kemudian hari ini KPU dibuat konteks seperti ini, tambah Bawaslu juga konflik sama KPU-nya. Nah ditambah BIN lagi, jadi makin complicated jadinya. Jadi saya pikir ini pemilu belum, tetapi distrust itu mulai dibangun gitu. Oke. Jadi mestinya kita membangun pemilu itu, yang dibangun itu Bang Rehan adalah trust building, kepercayaan publik bahwa KPU itu bisa dipercaya, Bawaslu bisa dipercaya, Lembaga negara. BIN dalam konteks ini juga bisa dipercaya, bahwa Meskipun tadi juga kita tidak bisa menyampaikan bahwa ini kan bisa saja sebuah hal yang positif, apresiasi terhadap seorang menteri dari seorang presiden dan sesama lembaga negara juga begitu. Positif, buktinya elektabilitas Pak Prabowo berapa survei kan naik. Nah, mungkin itu Habib juga memahami itu. Jangan-jangan endorse. Saya nggak serendah itu juga. Artinya bukan hanya dalam konteks kegerindraan, tapi dalam konteks kenegaraan. Ya. Artinya yang paling banyak mengendorse Pak Jokowi, mengendorse siapa yang paling banyak? Mas Ganjar satu, yang kedua Pak Prabowo. Yang ketiga setahu saya mungkin ada Pak Erick Thohir dan beberapa lagi yang paling banyak di endorse. Nah tapi mungkin pengaruhnya Pak BG juga perlu diuji, endorse Pak BG terhadap elektabilitas itu. Jadi apa maksudnya saya nggak paham. Biasanya pasti ke asbabun nuzulnya ada. Ngomong ini apakah beliau alamiah atau betul-betul beliau tidak sadar, atau betul-betul memang ada upaya untuk bandwagon effect. Ya. Apakah itu kemudian juga hanya pernyataan sebagai seorang pribadi, atau kemudian mewakili lembaga, itu yang kemudian tentu hanya Pak BG yang tahu. Tapi tadi menarik juga ketika ini akhirnya butut-bututnya Bang Habibur Rahman menjadi distrust menurut Bang Panggi yang akhirnya menuju ke tahun 2024. Nah itu bagaimana soal distrust terhadap pemerintahan, soal netralitas di pemilu 2024. Tapi dijawabnya nanti Bang, kita break dulu, kami segera kembali sesaat lagi. Perspektif yang lain dari Anda? Ya pertama ini perlu juga disurvei kayaknya nih, seberapa besar pengaruh mohon maaf Pak BG terhadap endorse calon presiden kan, pengaruh besarnya, supaya nanti kebagian yang dua lagi gitu kan. Nah artinya memang setahu saya memang bagaimanapun kalau kita bicara tentang pengaruh tadi endorse dari Pak BG tadi, apakah memang apa yang disampaikan Bang Renanda ini bukan soal pelanggaran atau penegakan hukum, tapi soal etika, moral hazard ya, tentang membangun trust building bahwa pemilu kita betul-betul pemilu yang tidak partisan, pemilu yang betul-betul standarnya itu adalah independen, sama, kedudukannya sama, equality-nya sama, kesetaraannya sama, termasuk penyelenggara pemilunya harus menunjukkan sikap yang hati-hati, KPU-nya, Bawaslu-nya. Maka tadi kritik dari Bang Renanda, saya setuju juga, Bawaslu jangan hanya kritik ke satu kanan kirinya, nggak seimbang gitu. Kalau misalnya memang ada misalnya menteri, ya kan, kemudian ada abuse of power, itu harus diingatkan oleh Bawaslu supaya standar sama. Nah ketika ada oposisi PKS, Demokrat atau dari kelompok Nasdem misalnya melakukan tindakan yang tidak asumsi persepsi, kalau memang itu ada temuan hukumnya, dibilang Habib ya harus dilaporkan juga, jangan hanya kemudian menjadi opini publik saja, tapi
ini waktu yang di-challenge juga oleh Habib tadi, bagaimana Demokrat membuat laporan ini gitu kan. Nah, tapi kan kemudian Bang Prananda bilang ini tidak terlalu tertarik ini untuk bicara hukum di sini, tapi bicara tentang moral, etika, kepatutan, etiknya, standar itu yang belum kembangkan, value itu yang belum coba tanamkan. Tapi kalau Habib tadi kan bilang apapun pelanggaran selama ini ya beliau akan laporkan. Supaya tidak menjadi asumsi, persepsi, pikiran-pikiran liar, tapi menjadi bukti temuan yang mendidik masyarakat. Nah ini kita tunggu juga Demokrat nih, kalau sanggup memang Demokrat untuk membuat laporan, ya ini challenge bagi Demokrat untuk membuat laporan bahwa keberatan dengan apa yang disampaikan oleh mohon maaf Pak BG di Papua. Kalau memang itu bisa menjadi minimal, ini kan standar untuk membuat peradaban ya, pembelajaran. Nah kalau memang Demokrat mencoba untuk ini Bang Reinhardt ya, untuk membuat pembelajaran, ya walaupun nanti kita nggak tahu ditolak laporan, itu kan soal lain. Tapi kan sudah ada itikat Demokrat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak BG kemarin di Papua itu sudah offset. Nah kemudian ada diksi perasa yang kemudian ada temuannya, faktanya bisa tergelincir kepada persoalan hukum. Tidak masalah. Nah ini yang kita tunggu, challenge ini bagi Demokrat, sanggup nggak Demokrat gitu. Nah karena ini akan menjadi pembelajaran agar tidak memain penyelenggara negara. Apakah itu KPU-nya, Bawaslu-nya, termasuk BIN-nya gitu. Karena BIN itu kan memang paket hemat tadi, dia ngomong hanya ke presiden, tidak ada ke yang lain, dan informasinya betul-betul hati-hati betul. Nah, saya diksi perasanya termasuk Pak BG ini selama ini memang paket hemat orangnya, nggak banyak ngomong gitu. Tiba-tiba ada panggung yang begitu hebat, beliau saling kasih kode, saling menyanjungi, saling memberikan reward dan saling menghormati di situ. Nah ini juga kita ada apa gitu, itu juga kaget karena kebiasaan habitusnya Pak BG ini setahu saya orang nggak suka ngomong selama ini. Yang namanya BIN memang paket hemat untuk bicara di publik. Senyap gitu ya? Senyap, ya informasi tunggal ke presiden saja dan bertanggung jawab kepada presiden. Bang Pangi, tadi cukup menarik Bang Rendra katakan ini kan apalagi ada Kepala BIN kemudian dianggap dekat dengan PD Perjuangan, dengan Bu Mega. Nah, sebagai pengamat politik apakah Anda melihat bahwa ini bisa jadi pintu masuk mungkin terbukanya koalisi Gerindra PD Perjuangan misalnya, atau akhirnya kemudian kedua partai ini bisa satu perahu yang sama di Pilpres berikutnya? Tapi dijawab nanti Bang, kita break di segmen terakhir, kami akan segera kembali saat lagi. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pesan dari Pak Jokowi untuk menjadi ukuran kriteria, kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Segmen terakhir di Talk Politik with Reinhardt. Bang Pangi, jadi apakah ini kemudian bisa kita tarik bahwa ini pintu masuk sinyal juga bagi koalisi Gerindra PD Perjuangan karena ada kedekatan tadi itu Kepala BIN dengan PD Perjuangan, atau bagaimana? Ya, pertama begini Bang Reinhardt, saya melihat ada dua mazhab, dua pendekatan. Pertama memang saya teringat dengan peristiwa masa lalu, batu tulis ya, 10 tahun yang lalu bahwa ada perjanjian itu. Jangan-jangan memang keinginan itu bisa terwujud oleh berkat kesabaran Pak Prabowo, ada kemungkinan chemistry-nya cocok, apalagi memang hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega cukup baik panggung depannya saya lihat juga chemistry-nya dapat, termasuk dengan Pak Jokowi, termasuk BG dengan Ibu Mega. Apakah ini juga sinyal kode bahwa akan ada koalisi PDIP dengan Gerindra? Karena memang di dalam bangunan koalisi kita, yang nggak mungkin berkoalisi itu kan memang kalau dari blok ideologis, superpower bloknya ideologis itu kan PKS sama PDIP. Karena rentang blok ideologisnya jauh, kanan dan kiri. Sementara kan kalau dengan Demokrat ini menurut saya tidak blok ideologis soal rentang, tapi mungkin soal chemistry masa lalu, peristiwa masa lalu yang sangat tidak memungkinkan PDIP berkoalisi dengan Demokrat. Nah, tetapi bagi Gerindra itu hampir tidak ada kendala, tidak ada masalah setahu saya.
hubungan Gerindra dengan PDIP juga cukup harmonis, cukup baik. Kemudian kode-kode gimmick politik antara Pak Prabowo dengan Bu Mega saling memuji, saling mendukung, saling mensupport juga kelihatan. Nah, ini mungkin saja ada fenomena itu untuk mendudukkan dua partai ini, PDIP dengan Gerindra akan berkoalisi. Dan saya tidak tahu juga Bang Rehan apa makna di balik meaning politik yang disampaikan akan menang hat-trick menang hat-tricknya PDIP ya. Karena memang itu yang kita pernah bahas dalam periode diskusi kemarin bahwa titik temu ini pasangan ideal iya, tetapi untuk mencari kombinasi capres yang paling tepat dan cawapres yang paling tepat tidak ada titik temunya. Karena dua ini saling mengunci, saling closing di posisi capres. Nah, positioningnya itu karena posisi sama-sama capres, baik Ganjar maupun Pak Prabowo. Jadi di situ yang agak sulit kita menemukan apa kemudian ini akan terjadi perkawinan silang, ini akan klik. Ini akan ketemu koalisi PDIP sama Gerindra, pasangannya adalah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah, tetapi ini kan bagian dari upaya itu. Tetapi kalau saya melihat endorse-nya Pak Jokowi, keinginan Pak Jokowi itu ada sebetulnya. Nah, sehingga memang Pak Jokowi lebih banyak mengendorse Pak Ganjar, kemudian Pak Prabowo. Nah, kalau wakil presiden yang paling di-endorse banyak itu bukan Mbak Puan, bukan Pak Ridwan Kamil atau Bu Khofifa atau Mas Ahaye. Erick Thohir tampaknya. Erick Thohir yang paling banyak di-endorse. Jadi memang apa yang disampaikan Bang Rehat ya, disampaikan Bang Renanda tadi menarik bahwa presiden yang paling banyak mengendorse sebelum periode kedua sebelum beliau selesai itu Pak Jokowi memang. Itu harus kita akui. Nah, itu kemudian juga sebetulnya apakah ada potensi untuk hukum nggak itu? Kalau bisa nggak apa-apa dilaporin presiden sekalian karena memang kalau ada itu temuan yang kata Habib supaya nggak diasumsi terus persepsi bahwa artinya Pak Jokowi nggak salah. Tapi kalau nanti memang ini presiden menjabat ada potensi yang dibilang Habib nggak ada abuse of power, tapi saya meyakini potensi itu tetap ada. Nah, kalau itu memang endorse ini pejabat apa presiden siapapun kalau kemudian itu ya bisa diperkarakan secara Bang Panggi, tapi mungkin saja kalau kemudian ini sinyal dukungan yang diberikan oleh Pak Budi Gunawan ini mungkin bridging ya antara Gerindra dan PDI Perjuangan yang kita tahu sekarang meskipun dekat tapi belum terbangun satu koalisi bersama kan ya, karena kemudian Gerindra sekarang masih sama PKB, PDI Perjuangan masih sendiri dan belum menentukan langkah koalisinya ke depan. Apa pandangan Anda? Ya, chemistry yang paling mudah untuk berkoalisi itu kan PDIP kan menjaga marwah, menjaga kebesaran partai juga, nggak mau kalau ada yang mau datang ke kami silahkan kami terima, tapi kalau kami yang akan bergabung kan enggak. Makanya nggak mungkin PDIP ke KIB, PDIP kemudian ke KIR, PDIP ke Koalisi Perubahan kan nggak mungkin. Tapi mungkin PDIP akan menunggu siapa yang akan datang mengunjungi itu. Nah, apakah memungkinkan Pak Prabowo atau dalam hal ini Gerindra datang bertemu dengan PDIP untuk memastikan bahwa koalisi PDIP Gerindra ini akan leading. Kemudian pasangannya sudah semakin intens karena memang pasangannya sudah makin lama ada kemajuan. Partainya Gerindra PDIP sudah klik golden ticket juga. Kemudian capresnya ada Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Siapa yang mau ngalah jadi wakilnya. Ini akan langkah lebih maju lagi dibanding koalisi perubahan. Koalisi perubahan capresnya nggak ada. Misterius. Karena ini adalah bagian dari strategi catur kali ya. Karena kalau simpan nama ini. Karena nama ini kalau tahu ini akan disusun oleh strategi baru oleh lain. Arsiteknya. Antara disimpan atau belum ketemu? Ya, memang ini disimpan dulu karena ini adu strategi. Adu strategi. Karena kalau muncul nama wakil ini tentu PDIP akan berpikir, Gerindra akan berpikir, koalisi lain akan berpikir. Nah, itu yang kemudian ini hanya adu strategi saja. Baik, Bang, terakhir atau masih ada endorsement babak berikutnya? Ya, ada atau tidak tentu yang bisa menghentikan adalah pembelajaran sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mana yang paling maju koalisi kita hari ini. Memang koalisi kita nggak ada yang solid ya, karena memang basisnya tadi pragmatis, transaksional, bagaimana menang kan, figur dan berbasis populis, tidak ideologi. Kalau kita lihat ideologi misalnya Ganjar dengan Mbak Puan itu udah beda pasti. PDIP itu partai yang punya ideologi sebetulnya. Karena apa? Menolak pemilu, perpanjangan masa jabatan, kemudian menolak tentang penundaan pemilu. Itu ideologi. Kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau Bu Mega nggak ngomong itu, saya nggak tahu bagaimana kondisi bangsa hari ini. Kita harus apresiasi dong, Bang. Ini ada reward bahwa gatekeeper demokrasi. Kita dalam beberapa kesempatan kita puji. Kita apresiasi PDIP bahwa dia adalah penjaga gawang demokrasi.
Kenapa kita nggak mau apresiasi itu? Karena PDIP yang paling lantang, Bu Mega yang bilang ini tidak bisa ditawar. Ini harga mati. Itu ideologi, Bang. Nah, itu yang saya inginkan calon presiden besok itu, Bang, punya ideologi. Tidak hanya populis, tidak hanya karena elektabilitas, modal elektoral, tapi punya value pada ideologi itu. Nah, itu yang belum menonjol dalam calon presiden kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling maju koalisi hari ini, semuanya ada yang langkah maju, langkah mundur, ada langkah bubar. Nah, misalnya ada KIB hari ini ya. Bagaimana mungkin logika akal sehat kita yang mereka umumkan adalah mereka membangun koalisi, tetapi yang diumumkan bukan kader mereka, satu pun tidak ada. Justru yang mereka mengakuisisi, mentekoper, menyebut kader orang lain. Itu yang menjadi lucu. Munculnya ini yang maksudnya PAN ya? Ya, PAN, P3 dan Golkar tiba-tiba muncul nama Ganjar Erick Thohir gitu. Jadi nggak jaka sambung, nggak nyambung ini. Ini penting pembelajaran ini. Kenapa nggak percaya diri dengan seperti Gerindra mengusung Pak Prabowo? Kenapa nggak percaya diri seperti Demokrat mengusung Ini yang langkah AHY? maju yang mana, langkah mundur yang mana, Langkah maju langkah bubar yang mana? Koalisi perubahan langkah maju. Mereka koalisinya tiket sudah penuh, dapat capres sudah ada, tinggal cawapresnya. Nah, sekarang di Gerindra sama PKB juga sebetulnya langkahnya tidak maju, tidak mundur. Karena tiket sudah maju dari dulu. Tiketnya sudah. Cuma cawapresnya Pak Prabowo, apakah Caimin memang clear positioning sebagai cawapres. Oke. Nah, kalau itu clear, tinggal bagaimana dideklarasikan. Nah, saya nggak melihat pesta besar itu. Apakah memang tidak terlalu percaya diri atau belum waktunya atau memang tunggu momentumnya. Tapi hampir semua koalisi memang sepertinya belum ada deklarasikan yang secara besar-besaran. Kalau itu lebih maju lagi kalau dilakukan oleh PKB dan Gerindra. Nah, kalau PDIP memang tidak ada progres sama sekali. Mungkin mazhabnya adalah mazhab politik injury time last minute, atau memang nanti adalah partai yang kecanduan pada membaca taktik langkah politik lawan, jadi mereka tidak melakukan apa-apa. Nah, tetapi kalau kita lihat koalisi satu lagi, apalagi yang belum? Semuanya udah ya. Hampir semuanya sudah, Bang. Ya, sudah saya sampaikan. Oke, berarti